Oke, kita lanjutkan terkait metode penugasan. Jadi di sini kita akan mempelajari terkait metode penugasan. Metode penugasan itu masalah yang berhubungan dengan penugasan optimal dari berbagai macam sumber yang produktif atau personalia. Personalia artinya perorangan yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda untuk tugas yang berbeda-beda pula. Contohnya begini, ada perusahaan yang kita latihan waktu menggunakan simplex paling awal atau metode grafik, perusahaan sepatu. Jadi ada orang yang bertugas untuk sepatu sol karet ataupun sol kulit, itu tidak boleh digabung supaya pekerjaannya berfungsi secara baik dan efisien, efektif. Contohnya juga ada dalam pertanian, ada yang bertugas menanam, ada yang bertugas traktor, ada yang bertugas untuk memberi pupuk, menyiangi, bahkan nanti panen dan pasca panen. Tiap orang ada tugasnya masing-masing. Di kampus, kami dosen tugas mengajar, kalian mahasiswa punya hak untuk mengikuti perkuliahan. Tapi kami diurus oleh tenaga administrasi kepegawaian untuk mengurus keperluan administrasi terkait perkuliahan maupun kepegawaian. Nah, jadi dalam sebuah lingkup organisasi yang besar, biasanya tidak semua orang bisa mengerjakan segala sesuatu. Masing-masing orang fokus atau spesialisasi dalam sebuah bidang. Kedokteran pun begitu, ada dokter spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis mata, spesialis gigi atau dokter gigi, ada radiologi yang masalah pegawai atau perawat radiologi yang merongsang dan lain-lain. Di sini kita lihat ada sebuah contoh. Suatu perusahaan mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Jadi ada karyawan A, B, C, dan D. Pekerjaannya ada 4. Pekerjaan 1, pekerjaan 2, pekerjaan 3, pekerjaan 4. Kalau ini restoran, mungkin ada yang tugasnya belanja, ada yang tugasnya memasak, ada yang tugasnya menghidangkan, ada tugas sebagai kasir. Jadi, tiap orang mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Nah, di sini yang ingin dicari adalah bagaimana meminimumkan biaya. Oleh karena itu, kita lihat di sini, di bagian mana biayanya paling rendah. 15, Pak. Di 15. 15. Ini biaya paling rendah di sini untuk baris A, untuk karyawan A di pekerjaan pertama. Sedangkan untuk karyawan B di mana? Di 14. Di 14. Karyawan C di mana? 20, Pak. 20. 20. Karyawan D? 16. Nah, kalian lihat di sini. Di pekerjaan pertama, bisa dikerjakan kalau kita mencari minimum biaya adalah di karyawan A dan karyawan B. Sedangkan untuk pekerjaan ketiga tidak ada yang bisa mengerjakannya. Kalau kita pakai hanya berpatokan pada biaya yang terendah. Karena tidak mungkin satu orang ini mengerjakan 2 dalam konsepnya. Ini kita menggunakan Hungarian method, penemunya itu orang Hungaria. Kita harus mencari bagaimana supaya mengoptimalkan sehingga tiap karyawan ini mendapatkan hanya satu pekerjaan supaya karyawan itu semakin produktif. Oleh karena itu, cara yang pertama adalah kita harus mencari selisih ya. Selisih antara tiap baris dengan biaya terkecilnya. Oke, sekarang kita ganti. Selisihnya coba kita lihat. Di sini biaya terkecilnya 15. Selisih dengan dirinya sendiri adalah berapa? 5. 0, Pak. 15 dengan 15 Nol. berapa? 0. 0. Oke. Sekarang selisih dengan 20 adalah 5. 5. 5, Pak. Selisih dengan 18 adalah 3. 3. Selisih dengan 22 adalah 7. 7. Kita sudah dapat. Silakan coba kalian lanjutkan yang berikutnya. Untuk baris B, karyawan B, coba. Sini berapa? Biaya terkecilnya berapa? 4? 14. Berarti 0. Yang ini 2.
selisihnya 2. Itu yang kuliah sambil dengar musik, tolong matikan musik. Kamu bisa konsentrasi kalau sambil dengar musik. Tolong kasih tahu teman kos atau apa, saya sementara kuliah, tolong mengerti, bilang begitu. Oke. Karyawan B dan pekerjaan 3 selisihnya berapa? 21 dengan 14 berapa? Tuh. 7. Itu siapa yang kuliah sambil dengar musik? Siapa? Tolong dimatikan, jangan mengganggu ya. Nanti kalau mau dengar musik, waktu yang lain saja. Oke, 17 dengan 14 selisihnya berapa? 3. Ya, oke. Lanjut. Ini selisih yang paling kecil di berapa? 20 kan? 20. Ya, terserah kita pilih 20 yang berapa. Jadi selisihnya berapa di sini? 5. 0. Di sini 3. Di sini 0. Oke. 3. Setelah itu, ini selisih yang paling kecil berapa? 16 kan? 16. Berarti di sini selisihnya 1. Di sini 2. Ini 2. Ya. Ini 0. 220. Oke. Kita lihat apakah sama dengan yang berikutnya. Oke. Sama ya. 0051 5202 37 32 7300. Oke. Oke, setelah itu kita lanjut ke tahap kedua. Kita cari selisih antar kolom. Tadi kan sudah baris, sekarang antar kolom. Antar kolom di sini angka terkecilnya berapa? 0 kan? 0. 0. Di kolom 2 angka terkecilnya juga 0. Di kolom 3 angka terkecilnya 2. Di kolom 4 angka terkecilnya 00. Nah, kita cari selisih antar ini. Ya, selisihnya 0 dengan 0 pasti 0. 0 dengan 0 juga masih 0. 5 dengan 0, 5. 1 dengan 0, ya 1. Jadi apapun yang selisihnya dengan 0 pasti dirinya sendiri. Begitu juga ini. Ini pasti 5, 2, 0, 2. Di kolom 3 juga begitu. Tapi di kolom 3 tidak 0. Yang terkecilnya 2. Jadi kita cari selisihnya. 3 dengan 2 selisihnya 1. 7 dengan 2 selisihnya berapa? 5. 5. 3 dengan 2 selisihnya 1. 1. 2 dengan 2 selisihnya? 0. Kalau ini kan yang angka terkecilnya adalah 0, berarti kita tulis kembali saja. 7, 3, 0, 0. Oke. Ayo kita lihat lagi apakah sama. Oke, 0051 5202 1510 730 ya sama. Oke. Setelah itu kita harus menggaris. Kita garis yang mana? Yang paling banyak angka nolnya. 0. Angka 0. Oke, kita garis. Di sini 0 paling banyak di mana? Di baris atau kolom? Sama Di saja. baris. Di baris ada di C. baris. Kita lihat, kita garis. Nolnya ada, oh sorry. Kolom ada di 1. Di kolom ada 1 dan juga di baris C. Oke. Nah, Terus di kolom 4. kolom 4 tidak bisa lagi karena kita sudah garis dari baris C ini. Kecuali kita tidak usah garis di baris C bisa. Oke. Intinya Baik, dia Pak. sudah terpotong, sudah tidak bisa lagi. Nanti kalau kalian mau dahulukan di kolom 4 atau kolom 4 boleh, tidak masalah. Terserah kalian, selagi metodenya benar.
Nah, sekarang kita lihat yang mana yang belum kena garis. Di A2 ini kan, di lingkup ini belum digaris kan? Belum kena garis. Tapi syaratnya kalau mau optimal itu harus baris kali kolom jumlahnya sama kayak di matriks. Matriks 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Nah, sekarang di sini barisnya berapa? Ada berapa baris di sini? 2. 2 baris. Kolomnya Ada berapa? 2. 3. 3. Berarti 2 kali 3. Apakah N kali N? Tidak sama kan? Berbeda. Ya, Pak. Sehingga belum Tidak. optimal. Sama. Oke, ini belum optimal. Bagaimana cara mengoptimalkannya? Kita cari di dalam baris dan kolom yang tidak sesuai ini mana yang paling kecil angkanya? 1. Kecil. 1, oke. Nah, setiap angka di sini akan kita kurangi dengan 1. supaya 1 ini akan menjadi 0 nanti di kemudian hari. Maka 5 kurang 1 jadi berapa? 4. 2 kurang 1 jadi berapa? 1. 1. 1 kurang 1 jadi? 0. 5 kurang 1 jadi? 4. 7 kurang 1 jadi? 6. 3 kurang 1 jadi? 2. Oke, sudah. Nah, sekarang tadi yang pertama kita harus garis yang nolnya banyak kan? Nah, sekarang sudah ada 0 baru di sini. 0 dengan 0 ini. Berarti kita boleh garis? Kolom. Ya, untuk kolom 3 boleh kita garis? Garis. Kolom 3. Oke. Iya. Nah, sekarang tersisa 4, 1, 6, 2 dan 2. kolom dan 2 baris. Nah, berarti sudah 2 kolom dan 2 Baris berarti N kali N. berarti sudah sama. Apakah sudah optimal? Kita lihat. Sudah. Di tabel selanjutnya. Pak bilang masih sudah. Tidak apa-apa. Yang penting kalau berpikir cepat tidak masalah. Kita lihat. Nah, ini yang metode yang tadi kita sudah buat. Oke, berarti coba kita hapus. Nah, sisa tadi di 4, 1. Bisa juga kita tarik di sini, tidak masalah. P1, 1, 4. Oh, ini beda ya. Kita lihat tadi punya kita, berarti pekerjaannya sisanya di yang 00-nya itu di mana? Kita lihat. Ya, yang 0-nya itu berarti di pekerjaan A itu ada di mana, sahabat? Di 1 dan di 3. Karyawan B bisa mengerjakan di pekerjaan 1. Karyawan C bisa mengerjakan di pekerjaan 2 dan pekerjaan 4. Karyawan D bisa mengerjakan di pekerjaan 3 dan pekerjaan 4. 4. Oke. 4, Pak. Oke. Sorry, saya hapus dulu ini supaya kita. Ini harusnya 3 ya. Berarti A bisa mengerjakan di satu dan berapa? 3. 3. 1 dan 3. B di berapa? B 1. B hanya bisa 1 ya. C Ya, Pak. berapa? C di 2 dan 4. 2 dengan 4. 2 dan 4.
D di D di 3 dan 4. 3 dan 4. D hanya bisa di 3 dan 4 ya. Ya, Pak. 3 dan 4. Nah, ingat bahwa satu pekerjaan hanya bisa dikerjakan oleh satu karyawan. Oleh karena itu, mari kita lihat. Nah, minta maaf, ini ayam sedang berkotek, jadi saya tidak bisa suruh dia diam. Dia tidak mengerti bahasa manusia. Oke. Pekerja B hanya bisa mengerjakan satu. Otomatis pekerja A tidak boleh lagi mengerjakan pekerjaan satu ya. Iya. Hapus. Berarti di sini kita edit. Gantinya hanya bisa dia mengerjakan pekerjaan tiga. 3. Nah, sekarang Berarti D juga, Pak. D tidak boleh juga mengerjakan pekerjaan 3 karena pekerjaan A 3 sudah dikerjakan oleh pekerja A. Kita hapus 4. Dia hanya bisa mengerjakan pekerjaan 4. Nah, pekerja C juga tidak boleh mengerjakan pekerjaan 4 karena itu sudah diambil oleh pekerja D. Karyawan Sehingga hanya bisa dikerjakan oleh pekerja 2. Nah, sekarang kita lihat sudah biayanya yang dibutuhkan seminimum mungkin berapa. Coba kita hapus. Kita kembali ke tabel pertama, opportunity loss-nya. Nah, berarti pekerja A hanya bisa mengerjakan yang mana? Pekerjaan 3, berarti yang biayanya 18. Pekerja B 1 yang biayanya 14. Pekerja C 2 yang biayanya 20. Dan pekerja D 4. 16. Nah, sekarang kita jumlahkan. Jadi di sini kita jumlahkan. Ini tadi berapa? Jumlah 3 berarti berapa RP? Berapa? 18 ya. Pekerja B 1 itu RP berapa? 14. 14. Pekerja C yang 2 berapa? 20. 20. Yang D 16. 16. Oke, kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan. Sorry. (18 tambah 20 tambah 16 itu berapa hasilnya? 68. 68. 68. Berarti biaya optimalnya untuk minimisasi adalah 68 rupiah. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang belum paham? Jadi begini, kalau kita mencari minimisasi, artinya kita dimulai dari angka yang paling kecil di sini, 15 ya. Kalau maksimisasi kita harus mulai dari yang paling besar, yaitu 22. Tolong kalian kerjakan soal ini dalam bentuk maksimisasi, saya mau lihat. Nanti soalnya saya kirim ke kalian kerja dalam bentuk maksimisasi ya. Bisa? Oke, untuk minimisasi sampai di sini.